Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Asalia dengan ID 41231613, absen 22 dari golongan 6C. Di sini saya akan mempresentasikan sistem dan kebijakan penanggulangan bencana nasional di Indonesia. Pertama, kita akan membahas tentang bencana. Apa sih bencana itu? Dari definisinya, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan kehidupan masyarakat. Nah, ini bisa disebabkan oleh faktor alam dan faktor non-alam maupun faktor manusia. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya timbulnya korban jiwa manusia atau kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dampak psikologis ini bisa kita kaitkan misalnya ketika ada seseorang yang ditinggal oleh keluarganya akibat bencana tersebut. Dan akhirnya dia ada faktor psikologis yang mempengaruhi kesehatan mental di dalam dirinya. Yang kedua yaitu bencana nasional. Bencana nasional adalah peristiwa bencana alam, non-alam, atau sosial skala besar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau presiden di mana dampaknya melampaui kemampuan pemerintah daerah. Jadi kalau bencana nasional ini dia itu ditetapkannya oleh pemerintah pusat atau presiden. Nah, bencana nasional ini adalah mengganggu stabilitas nasional dan memerlukan mobilisasi sumber daya nasional. Status ini mengalihkan komando penanganan ke pusat. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah tsunami Aceh 2004 dan pandemi COVID-19. Yang kedua yaitu manajemen penanggulangan bencana. Nah, manajemen penanggulangan bencana ini apa? Segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada tahap sebelum, saat terjadinya, dan setelah bencana. Ada tiga tahapan manajemen penanggulangan bencana. Apa saja? Yang pertama yaitu tahap pra-bencana. Nah, tahap pra-bencana ini dilaksanakan ketika sedang tidak terjadi bencana dan ketika sedang dalam ancaman potensi bencana. Yang kedua yaitu tahap tanggap darurat yang dirancang dan dilaksanakan pada saat sedang terjadinya bencana. Yang ketiga yaitu tahap pasca. Pasca artinya setelah, yaitu bencana yang dalam saat setelah terjadinya bencana. Jadi dari ketiga tahapan ini ada definisi khususnya tersendiri. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu jenis-jenis bencana. Bencana itu ada beberapa jenis. Jenisnya ada tiga. Yang pertama yaitu bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa alam. Contohnya apa? Contohnya seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan angin puting beliung. Yang kedua yaitu bencana non-alam. Bencana non-alam berarti yang tidak disebabkan oleh alam, seringkali karena kelalaian atau kegagalan manusia. Seperti contohnya epidemi atau wabah penyakit seperti COVID-19, gagal teknologi, kegagalan modernisasi, dan kebakaran hutan akibat ulah manusia, yaitu yang biasanya sering terjadi adalah penebangan liar. Nah, yang ketiga yaitu bencana sosial. Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa yang disebabkan oleh manusia, biasanya melibatkan konflik antar kelompok masyarakat. Contohnya apa? Contohnya konflik sosial, kerusuhan, aksi terorisme, dan sabotase. Nah, kebijakan penanggulangan bencana. Kebijakan penanggulangan bencana itu kita bagi menjadi dua. Ada nasional dan juga daerah. Apa saja? Yang pertama yaitu satu, Undang-Undang PB nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Yang kedua, Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah PP nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Yang keempat, PP nomor 22 tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana. Yang kelima, PP nomor 23 tahun 2008 tentang peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non-pemerintah dalam penanggulangan bencana. Dan yang terakhir yaitu peraturan kepala perkap, BNPB, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu peraturan daerah. Peraturan daerah atau konwen terkait penanggulangan bencana yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah atau kepala daerah di level provinsi dan juga kabupaten. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana. Jadi, penanggulangan bencana setiap tahun, setiap paradigma itu berbeda. Nah, yang pertama adalah paradigma realis atau tanggap darurat. Ini terjadi pada saat tahun 60-an. Jadi pada paradigma realis atau tanggap darurat ini adalah penanggulangan bencana. Jadi pada saat itu tuh penanggulangan bencana itu difokuskan pada saat kejadian bencana melalui upaya pemberian bantuan darurat,
papangan, tempat penampungan, dan juga kesehatan. Beda lagi ketika tahun 80-an yang biasanya kita sebut adalah paradigma mitigasi. Pada paradigma mitigasi, penanggulangan bencana memfokuskan pada upaya pengenangan bahaya yang mengancam dan pola perilaku individu atau masyarakat yang menimbulkan kerentanan terhadap bencana. Nah, yang ketiga, pada tahun 90-an, yaitu paradigma pembangunan. Paradigma pembangunan adalah paradigma di mana manajemen bencana yang memfokuskan pada faktor-faktor penyebab dasar dan proses terjadinya kerentanan masyarakat terhadap bencana. Dan yang terakhir, yaitu tahun 2000-an, yang biasa kita sebut paradigma reduksi risiko. Paradigma ini merupakan kombinasi dari sudut pandang teknis dan ilmiah terhadap kondisi sosial, ekonomi, politis, dan juga lingkungan. Nah, selanjutnya yaitu ada proses penanggulangan bencana. Yang pertama yaitu manajemen risiko bencana. Manajemen risiko bencana yaitu pengaturan penanggulangan bencana yang berfokus pada pengaturan risiko sebelum bencana terjadi secara terencana, terkoordinasi, terpadu, dan menyeluruh melalui tahap pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Jadi, di manajemen risiko bencana ini kita dari awal itu sudah harus fokus gimana caranya kita misal, gimana caranya kita untuk mencegah terjadinya banjir? Gimana caranya kita untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan? Misalnya untuk mencegah terjadinya banjir, buang sampah pada tempatnya, mencegah terjadinya kebakaran hutan, tidak adanya penebangan liar. Jadi di sini itu kita adalah mencegah lebih awal agar tidak terjadinya bencana. Yang kedua yaitu manajemen kedaruratan, yaitu pengaturan penanggulangan bencana saat bencana terjadi yang berfokus pada pengurangan korban dan kerugian serta penanganan pengungsi secara terencana, terkoordinasi, terpadu, dan juga menyeluruh. Dan yang terakhir yaitu manajemen pemulihan, pengaturan penanggulangan bencana setelah kejadian yang berfokus pada pemulihan kondisi masyarakat dan lingkungan serta pemfungsian kembali sarana. Jadi ketika terjadinya bencana itu kan pastinya banyak sekali infrastruktur itu yang rusak. Nah, di sini kita itu berfokus pada manajemen pemulihan, sarana prasarana yang rusak dan juga kelembagaan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi secara terencana, terkoordinasi, terpadu, dan juga menyeluruh. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.